dan perlu jawaban langsung dari saya. Nah, saya ada tips terkait dengan persiapan Bapak Ibu Guru menjelang PPG Jajab ya, untuk menutup live IG kita sore hari ini. Beberapa hal yang Bapak Ibu Guru bisa mulai siapkan saat ini, antara lain, satu, pastikan Bapak Ibu memenuhi persyaratan. Pastikan ya. Persyaratannya WNI ya. Kok warga negara Indonesia memang WNA enggak boleh dong. Ini hanya untuk WNI. Cara membuktikannya NIK dong ya, warga negara, sehat jasmani dan rohani, itu nanti ada surat keterangan sehat dari rumah sakit, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan ya, yang sekarang mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, belum mencapai batas usia pensiun. Pertanyaannya, kalau saya 58 boleh nggak? Boleh kan, belum pensiun. Belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, nanti ada surat keterangan bebas narkoba. Dan yang kedua, pastikan data Bapak Ibu Guru di Dapodik sudah sesuai. Tadi kan ada tips, kalau belum sesuai, lapor ke operator, belum bisa lagi lapor ke BPGP. Jadi beberapa data yang perlu Bapak Ibu perhatikan, penulisan nama sesuai dengan KTP ijazah, penulisan nama tidak boleh dengan singkatan, penulisan nama tidak disertai gelar keagamaan, misalnya haji, PDT, pendeta, hajah, itu nggak usah. Namanya cukup nama Bapak Ibu. Penulisan nama tidak typo atau salah ketik. Kemudian penulisan gelar akademik sesuai dengan KBBI dan ijazah. Termasuk KBBI kan ada ya, misalnya SPD itu S.PD. Misalnya Ibu Nadia ya, Nadia S.PD, M.SI gitu ya. Dan penulisan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP ijazah, Bapak Ibu harus cek ulang ya data-data ini. Pastikan juga NIK, NUPTK sudah benar, tidak ada typo lagi. Masukkan juga data lengkap riwayat pendidikan, utamanya pendidikan S1. Sering ada kejadian karena Bapak Ibu sudah S2, maka riwayat S1 tidak ditulis. Tadi kasus PKGBI tadi. Ingat ya, pastikan hanya terdaftar di satu administrasi pangkal, satu satmingkal induk. Jika terdaftar di dua satmingkal, maka harus tentukan salah satu. Misalnya Bapak mengajar di sekolah A, kepala sekolahnya di sekolah B, pilih salah satu. Nah, kenapa penting ini Bapak Ibu? Ini penting banget saya tegaskan, karena ketidaksesuaian data termasuk penulisan nama, gelar, NIK, NUPTK memungkinkan proses verifikasi dan validasi gagal. Hal kecil ini jangan terjadi pada Bapak Ibu, ini kan sepele. Bisa Bapak Ibu pastikan, jangan kok saya nggak dipanggil, bla bla bla, padahal hal sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan dari sekarang. Lakukan juga update data Dapodik, baik pengkinian atau pembaruan data. Bapak Ibu Guru bisa melakukan sendiri atau bisa juga dibantu tim operator sekolah kalau nggak bisa di PKB-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya, itu penting banget pesan saya kepada Bapak Ibu semua agar terpanggil dengan baik. Nah Bapak Ibu, kurang lebih 1 jam kita sudah ngopi sore ini, dan saat ini terima kasih kepada 3.000. Jadi saya setelah lelah seharian, 1 jam ngomong ini manfaatnya banyak dirasakan oleh Bapak Ibu Guru, jadi sangat memotivasi saya kehadiran Bapak Ibu Guru di live IG ini. Apalagi ada Pak Direktur dan kopi. Ini ada dari Bu Intan Bawono. Pertanyaannya, saya cek tidak masuk PPG dalam jabatan. Saya cek masukkan NIK tidak masuk. Jadi maksudnya tuh dia tidak masuk dalam kuota PPG Jajab gitu ya Bu ya. Karena waktu ngecek masukkan NIK itu tidak masuk. Nah, jawabannya begini, saat ini belum ada fitur atau menu untuk mengecek daftar Bapak Ibu, jangan terkecoh. Belum. Jadi belum ada menu atau fitur untuk mengecek daftar nama sasaran PPG atau mengupload bekas PPG. Tunggu suratnya resmi, akan disampaikan melalui laman ppg.kemendikbud.go.id. Nanti akan disampaikan tata cara untuk dapat mengikuti PPG. Gitu Bu. Jadi kalau sekarang belum mengecek memang belum. Sabar ya. Ada lagi nih pertanyaan dari Mangala Samuel. Pak Mangala Samuel, apa kabar Pak Mangala? Sehat selalu ya Pak ya. Setia memantengin laman kami untuk kapan pendaftaran PPG dimulai. Pertanyaan Pak Mangala adalah, PNS masa mengabdi 25 tahun, tapi belum sarjana S1. Dapat mengikuti PPG Jajab apa tidak? Ijazah terakhirnya sekolah guru atau D2. Nah ini
Pak Mangala ini di antara selain Pak Mangala di database kami banyak Pak Direktur. Guru ini yang zaman dulu masih guru kelas itu loh Pak Direktur. Itu kan D2 boleh ya. Dan dia jadi PNS memang. Nah di database kami ada 200 hingga 300 ribu loh Pak Direktur. Guru-guru yang sudah mengabdi lama tapi memang belum S1. Nah masalahnya regulasi yang mengatur untuk pemerolehan sertifikat pendidik itu melalui BPK itu harus memiliki ijazah S1 atau D4. Nah bagi Pak Mangala dan guru-guru lain, 200 ribu guru lain yang belum memiliki ijazah S1 belum bisa mengikuti PPG. Namun kami akan mencarikan jalan keluar di step berikutnya untuk rekognisi. Kita akan bekerja sama dengan perguruan tinggi lain agar guru-guru seperti Pak Mangala dapat menyelesaikan S1-nya dengan rekognisi melalui seperti universitas terbuka atau perguruan tinggi lain. Kami pasti akan bantu, namun setelah menyelesaikan S1 dulu ya Pak, baru mereka dapat mengikuti PPG Dajab. Jadi semangat Pak Mangala, meskipun sudah mengabdi 25 tahun dan meskipun umurnya sudah 50 lebih ya tetap semangat karena belajar itu tidak mengenal waktu. Ya kan? Betul. Ada teman saya yang kuliah itu masih umur 60 Pak. Iya, jadi sebenarnya itu nggak ada masalah, kita tetap belajar kapanpun. Bukan hanya sekedar memperoleh sertifikat ya, tapi kebanggaan buat anak cucu kita bahwa Pak Mangala itu nantinya pensiun guru tersertifikasi. Terus semangat Pak Mangala, jangan dikasih kendor. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Noverina Venmira. Ibu Noverina Venmira, apa kabar Ibu? Sehat ya Bu? Pertanyaannya, apakah jam mengajar yang sedikit akan berpengaruh pada pemanggilan PPG Dajab? Pertanyaannya bagus sekali. Ini pasti mewakili guru-guru lain yang punya kasus dengan Ibu Novelina ya, jamnya sedikit. Kira-kira dipanggil enggak ya? Jangan-jangan enggak gitu ya. Nah, Ibu Novelina dan Bapak Ibu yang lain yang mempunyai masalah seperti ini, PPG Dajab tidak mensyaratkan jumlah jam mengajar. Ingat ya, meskipun sekarang saya belum mempunyai jam mengajar, nggak masalah, tetap akan terpanggil. Tadi syaratnya kan sudah jelas. Yang penting terdata aktif di Dapodik tahun 2023-2024 aktif ya, dan sudah memiliki ijazah S1 di 4. Semua guru, baik honorer, baik ASN, PNS maupun GTY berkesempatan untuk mengikuti PPG. Setelah punya sertifikat pendidik nantinya baru penghitungan tunjangannya berdasarkan beban mengajar Bapak Ibu. Nanti kan kami yang honor kami akan distribusikan supaya memenuhi 24. Bagi yang PNS jamnya kurang akan kami distribusikan supaya memenuhi 24 jam begitu ya. Tapi untuk PPG tidak ada masalah. Begitu Bapak Ibu.